Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di mata kuliah analisis proses bisnis ya, sesi 6. Ya, hari ini kita akan bahas mengenai proses bisnis, yang mana proses bisnis itu ada 3 ya, proses operasi, proses informasi, dan proses manajemen. Ya, kita lihat di sini bahwa proses operasi proses operasi ini terdiri dari uraian prosedur, ya, aturan bisnis, yang mana itu dituangkan dalam activity diagram. Ya, sebelumnya kita juga sudah bahas mengenai activity diagram, ya. Nah, setelah itu ada rangkaian operasionalnya. Ya, setelah itu nanti akan melibatkan manusia, peralatan, unit organisasi, kebijakan, dan prosedur. Ya, ini. Nah, biasanya berkaitan juga dengan penyediaan barang dan jasa. Ya, tujuannya apa? Ada untuk menyelesaikan pekerjaan organisasi. Ya, jadi ujungnya adalah menyelesaikan pekerjaan organisasi dengan menggunakan atau melibatkan manusia, peralatan, unit organisasi, kebijakan organisasi, dan juga sebelumnya dituangkan dalam aturan bisnis, prosedur yang dituangkan dalam activity diagram. Ya, itu. Nah, proses informasi sendiri adalah melakukan pencatatan data, ya, pemeliharaan data dan penyajian informasi. Nah, melibatkan manusia, peralatan, otorisasi, unit organisasi, kebijakan, dan prosedur. Tentu tujuannya di sini adalah sebagai pendukung operasi dan manajemen dalam menjalankan fungsi organisasi. Ya, nah ini proses informasi di sebuah organisasi atau perusahaan. Ya, di sini. Ya, terus juga kalau kita lihat yang berkaitan dengan proses manajemen. Ya, melakukan perencanaan, pengendalian, evaluasi, melakukan proses operasi, proses informasi sebagai masukan, dan juga melibatkan manusia dalam otorisasi, unit organisasi, kebijakan, dan prosedur. Sehingga ini mempunyai tujuan untuk menjalankan fungsi manajemen. Ya, nah proses manajemen juga harus melihat output. Jadi setiap output yang diserahkan atau ditampilkan kepada pihak manajemen ini haruslah memiliki kepentingan. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Karena dari proses input tersebut, ya di sini, maka ada proses, ya, yang mana proses tersebut harus dijadikan sebagai keputusan untuk kepentingan yang memang sesuai dengan tujuan perusahaan, ya itu. Nah, contoh di sini adalah laporan penjualan, ya, sistem informasi penjualan. Bagaimana di sini kita akan bisa melihat seberapa besar atau banyaknya penjualan pada periode tertentu. Ya, periode dalam 1 hari, ya, 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun. Nah, dan juga untuk melihat barang apa saja yang paling laku terjual. Hal ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen agar barang-barang tersebut terpenuhi ketersediaannya pada bulan berikutnya, pada periode-periode berikutnya, sehingga perusahaan bisa melakukan perencanaan untuk anggaran, perencanaan untuk produksi, perencanaan untuk melakukan penjualan. Ya, itu. Contoh yang lain adalah laporan peminjaman, angsuran. Ini ya, misalkan pada sistem informasi koperasi simpan pinjam, ya. Terus juga untuk melihat seberapa banyak pengajuan pinjaman tiap bulan. Terus juga berdasarkan angsuran yang masuk, seberapa besar uang yang dapat dipinjamkan kepada anggota-anggotanya pada periode tertentu. Ya, contoh yang lain laporan penerimaan siswa baru. Hal ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak siswa yang masuk pada tahun ajaran tertentu, sehingga ini dapat menentukan kuota kelas dan guru yang mengajarnya. Ya, ini. Contoh yang lain berkaitan dengan laporan pendapatan, ya, sistem informasi penjualan. Ini untuk melibatkan seberapa besar pemasukan pada periode tertentu, dan juga untuk dapat menentukan arus uang yang akan digunakan untuk kebutuhan strategis selanjutnya. Ya, itu ya. Itu sesi untuk hari ini yang berkaitan dengan analisis proses bisnis yang kita
bagi ke dalam 3 bagian dari proses operasinya, proses informasinya, dan proses manajemennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.